Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga. Judul renungan kita pada hari ini adalah latihan kebijaksanaan. Salah satu definisi daripada kebijaksanaan adalah suatu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang spesifik. Sayangnya masih banyak orang Kristen sering mengambil keputusan yang salah dalam hidup mereka, sehingga berakibat sangat buruk. Singkatnya, menjadi anak Tuhan tidak otomatis menjadi orang yang bijaksana. Kebijaksanaan harus ditumbuhkan selama kita hidup. Bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan? Amsal memberikan 3 petunjuk. Pertama, bersahabatlah dengan orang-orang yang bijaksana. Kita bisa menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka. Kedua, jangan menganggap diri lebih pandai dan hebat daripada orang lain. Ayat yang ke-7. Prinsip ini terkait erat dengan prinsip yang pertama. Orang yang sombong pasti tidak mau mendengar nasihat orang lain. Ketiga, milikilah keyakinan yang kuat pada kasih setia Tuhan atas kita. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita harus mengambil keputusan yang penting dalam situasi yang genting. Bila kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, maka kita mudah dilanda kepanikan. Kita akan sulit mengambil keputusan yang bijaksana bila kita sedang panik. Sekali lagi, kebijaksanaan bukanlah suatu yang sekejap ada dalam diri kita saat kita dilahirkan baru. Kita harus terus melatih mengembangkan kebijaksanaan. Mari kita mulai dengan mengambil keputusan yang bijaksana dalam perkara-perkara kecil, sehingga kita bisa siap mengambil keputusan yang bijaksana dalam perkara-perkara yang lebih besar. Oke, jadi kebijaksanaan adalah keterampilan yang harus selalu diasah. Ya. Oke, sekarang kita menuju ke pembahasan renungannya. Judul renungan kita, saya beri judul begini ya. Prinsip dunia versus prinsip firman Tuhan. Manakah yang Anda jalani selama ini? Gitu ya. Jadi coba ikuti renungan pada hari ini. Amsal pasal yang ketiga, ini ayat lumayan panjang dari ayat 1 sampai yang ke-35. Tapi nanti memang pembahasannya tidak mungkin semuanya, karena kalau satu ayat saja 1 menit, maka 35 menit waktu yang dibutuhkan gitu ya. Oke, kita mulai membaca aja. Hai anakku, janganlah kamu melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu dalam lehermu, tuliskanlah itu dalam loh hatimu. Maka kamu akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan pada peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak ada yang menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanan dan di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Dia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dan dengan pengertiannya ditetapkannya langit dan pengetahuannya air sumber raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak.
Janganlah takut pada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata pada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satu pun daripada jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang yang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihnya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Oke, langsung saja kita baca di ayat 3 dan 4. Ini bicara tentang kasih ya. Jadi ini saya beri judul slide ini kasih sebagai bayangan dari kehidupan kita. Apa maksudnya kasih sebagai bayangan? Saudara ngerti konsep bayang-bayang ya? Kalau bayang-bayang itu tidak akan mungkin terlepas daripada diri kita, benar ya? Artinya, kasih ini juga tidak boleh lepas daripada kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa kok ngomong kasih itu sebagai bayangan daripada kehidupan kita. Jadi kasih tidak boleh meninggalkan kehidupan kita sebagai refleksi. Apakah selama ini yang melekat di dalam kehidupan kita, yang menjadi bayang-bayang kita, itu kasih atau kebencian? Begitu ya. Jadi kalau kebencian, repot. Mungkin itu yang menyebabkan hatimu tidak bahagia. Karena yang melekat pada dirimu itu bukan kasih. Jadi apa sih sebenarnya upah daripada seorang yang pada dirinya itu kasih itu ikut terus gitu ya. Nah, firman Tuhan ngomong gini. Maka engkau akan mendapatkan apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, kalau kasih itu melekat dalam setiap kehidupan kita, maka kasih Tuhan itu juga akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Nah, masalahnya kalau kadang-kadang, bukan kadang-kadang, apa mungkin seringkali, bahkan diri Anda itu kebencian yang ada selalu berkeluh kesah, tidak pernah rasa bersyukur, maka yang terjadi adalah repot. Kasih dan penghargaan Tuhan, menurut ayat 4, tidak akan dapat. Begitu ya. Saya yakin saudara ingin mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Tuhan. Maka dari itu, hendaklah kasih tidak menjauh daripada kehidupanmu. Ayat 5-7 ini populer banget ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya, beriman sama Tuhan 100%. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, dalam hal ini adalah dosa kesombongan. Karena sekali orang itu mengandalkan dirinya sendiri, maka dia merasa Tuhan itu tidak butuh dalam urusan ini. I can handle it. Nah, berarti Tuhan disuruh step aside, minggir dalam setiap kehidupan kita. Ini yang susah ya. Padahal kehadiran Tuhan itu yang akan menjadi sandaran daripada kehidupan orang percaya. Loh, ini jadi sandaran kok tambah disuruh minggir nih, gimana nih? Sama-sama seperti gini ya. Anggapannya ada orang yang timpang, membutuhkan tongkat penyangga untuk jalan. Kruk gitu ya, tongkat penyangga untuk jalan. Nah, manusia ini juga orang yang lemah, tak bisa jalan sendiri. Butuh tongkat penyangga untuk jalan. Tapi kok ya dilala mau tetap jalan sendiri. Nah, ini kan kontradiksi. Berarti manusia itu tidak menyadari bahwa kondisinya itu sedang membutuhkan pertolongan. Itu ya. 6, akuilah dia dalam segala lakumu. Ini bersaksi tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang membuat kita bisa menjadi sarana berkat bagi orang lain. Jangan pernah malu untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, ini sama seperti ayat yang kelima. Jadi kesalahan manusia itu apa sih sebenarnya? Menganggap dirinya bijak dan tidak melibatkan Tuhan dalam segala perintahnya. Ya. Ini berkat dan motivasi. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang kita itu apa? Kalau kita perhatikan tadi, itu adalah
mengandalkan Tuhan senantiasa. Betul ya? Jadi efek daripada orang yang tidak mengandalkan Tuhan, sebaliknya, bisa terkena psikosomatis. Psikosike itu adalah jiwa, soma itu adalah tubuh. Jadi suatu penyakit tubuh yang disebabkan oleh pemikiran. Artinya apa? Kalau mengandalkan Tuhan, kita bisa berserah. Tapi kalau mengandalkan diri sendiri, tidak ada satupun yang kepadanya kita tuh berserah. Jadi stresnya itu meningkat luar biasa, tidak karu-karuan. Karena stres tinggi, pemikiran memengaruhi badan. Badan jadi lemah, maka terjadilah psikosomatis. 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi memuliakan Tuhan dengan harta kekayaan adalah hal yang sangat mencerminkan bahwa orang tersebut tidak terikat oleh harta benda. Tetapi memberikan kepada Tuhan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan seperti di ayat 10. Maksudnya gini ya, kalau kita memberi, jangan pernah berharap, oh nanti aku akan memberi, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Nah, ini berarti antara berkat dan motivasi ini nggak nyambung. Berarti motivasinya untuk memperkaya diri sendiri untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara, kalau mau memang motivasi seperti ini, susah. Karena kekristenan itu unik. Ketika Anda memiliki motivasi yang murni, tidak menginginkan apapun, tulus, justru seperti itu yang Tuhan berkati. Tapi kalau sekali Anda berpikir, oh iya ya, gua tak pura-pura, motivasi tulus, Tuhan tidak bisa ditipu, bro. Tuhan tahu kondisi hatimu seperti apa. Kalau seperti itu kondisi hatimu, maka berkat tidak akan pernah mampir dalam rumahmu. Jadi ayat 10 itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk memberkati daripada umatnya. Oke, ayat 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan terhadap peringatan-peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihnya. Apakah tanda dari Bapa yang sayang pada anaknya itu dengan cara tak pernah ada ajaran sama sekali? Kesaksian seorang itu bisa dari dua sisi. Artinya, ketika seorang itu diajar sama Tuhan, dikatakan Bapak itu justru sayang sama orang itu. Supaya apa Tuhan mengajar anak itu? Supaya orang tersebut tidak menjadi semakin menjauh daripada hadirat Tuhan. Karena kebebalannya. Jadi kesaksian itu memang harus dari dua sisi. Kesaksian ketika Tuhan mengajar umatnya, dan kesaksian ketika Tuhan sedang memeluk umatnya. Nah ini mulai masuk ya, menjungkir balikan filosofi dunia. Firman Tuhan berkata begini ya, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Tapi pandangan dunia mengatakan berbahagialah orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Emas dan perak. Dunia ini mengajarkan uang itu lebih berbahagia daripada mendapatkan hikmat. Sekarang pertanyaan gini ya, mengapa kok hikmat itu bisa lebih berharga daripada uang? Saudara perhatikan baik-baik ya. Zaman dulu, ini ilustrasi tombak, kail, jaring, dan ikan. Orang cuma berpikir ada ikan di laut, terus kemudian dia pegang kayu yang sudah diruncingkan, kalau tak tosok, ikan itu mati. Itu yang ada di pikirannya. Lah kalau yang dipikirkan ikan, caranya tidak pernah dipikirkan, maka hasilnya pasti sedikit. Nah mulailah muncul kail, ada dipancing makanannya. Nah ini lumayan, karena ada umpan, ikannya masuk semua. Wah, ini berarti ada lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, mulai pakai jaring. Dalam satu tangkapan sekaligus, maka buahnya ikannya itu jauh produktivitasnya lebih naik daripada kalau misalkan pakai kail saja. Nah, apa hubungannya ini? Jikalau kita memikirkan hanya mendapatkan ikan saja, tetapi tanpa memikirkan cara untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak itu seperti apa, maka tidak akan ada kemajuan. Ikan itu adalah lambang harta, sedangkan caranya itu adalah hikmat. Itulah sebabnya mencintai hikmat itu lebih besar porsinya daripada mencintai berkat, mencintai uang. Itu seperti itu. Perak dan emas bisa habis, sedangkan hikmat tidak bisa. Bahkan bertambah iya, kalau orangnya mau rajin. Perak dan emas berhubungan dengan hal yang fisik sifatnya. Sedangkan hikmat bisa berhubungan dengan spiritualitas. Di mana sesuatu yang material itu pasti nilainya jauh lebih kecil daripada yang non-material. Karena yang material itu terbatas, sedangkan yang non-material itu tidak terbatas.
Oke, sekarang hikmat yang memberikan kebahagiaan. Saudara masih bicara tentang hikmat. Dikatakan sini, hikmat itu jadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi bukan emas. Terus dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkan langit. Dengan pengetahuan ditetapkan air samudra. Saudara, 3 ayat ini sangat menentangkan tentang hikmat, pengetahuan, pengertian, dan lain sebagainya. Jadi dari sini ditekankan ya, Tuhan itu tidak anti atau tidak meniadakan daripada hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Jadi aplikasi praksisnya sudah seharusnya para pengikutnya tidak boleh meniadakan hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Nggak boleh dong. Nah, masa penciptanya aja memakai hikmat, pengetahuan, dan pengertian, masa pengikutnya nggak mau? Karena ada beberapa pengikut Kristen yang sudah nggak usah terlalu banyak pikir, yang penting percaya saja, titik, Tuhan Yesus memberkati. Waduh, kalau seperti itu ya susah ya. Dia tidak akan pernah bisa menjadi Kristen yang bertumbuh. Kalau pola pikirnya seperti itu. Nah, ini ayat 21 sampai 23 ya. Ini instruksi langsung masih ada kaitannya dengan hikmat. Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu apa? Menjauh dari matamu. Jangan. Jangan menjauh. Saudara, dengan mengetahui lebih banyak hal, itu akan menghindarkan kita dari bahaya yang jauh lebih besar yang mengancam kita. Contoh misalkan ya, contoh sederhana masalah makanan. Makanan dulu nggak tahu kalau telur puyuh itu kolesterolnya banyak. Sekarang sudah tahu telur puyuh itu kolesterolnya banyak. Makan sate telur puyuh 10 gitu misalkan, ya enggak kan? Satu aja itu 1 lawan 4 kalau nggak salah perbandingannya itu. Nah, terus kemudian mengetahui daripada misalkan penipuan-penipuan ala-ala digital. Jadi misalkan mama minta pulsa lah, apalah, kan ada penipuan-penipuan zaman dulu itu seperti itu. Karena, oh kamu mendapatkan, apa namanya nih, hadiah, silakan apply apa gini gitu. Nanti ujung-ujungnya minta transfer uang, ya. Jadi artinya banyak mengetahui tentang praktek-praktek seperti itu akan menjauhkan kita dari bahaya yang siap menerjang kehidupan kita. Nah ini ya, menghadapi perubahan yang tidak pasti. Janganlah takut pada kekejutan yang tiba-tiba. Ini mengatakan suatu dunia ini situasinya tidak pasti. Nah kemudian ayat 26 dikontraskan. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu. Tuhan itu pasti. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Memang lawannya adalah perubahan. Itu adalah kondisi yang pasti. Karena tidak mungkin setiap zaman tidak ada perubahan. Ya, pasti ada. Model mobilnya ada perubahan kok. Nggak mungkin zaman nggak berubah. Kan gitu. Tapi Tuhan yang menjadi sandaran kehidupan kita, itu kondisinya pasti, tidak berubah, sudah sempurna. Jadi segala ketidakpastian dari dunia ini tidak akan mampu mengkhawatirkan kehidupan kita. Kenapa kok tidak mampu mengkhawatirkan kehidupan kita? Karena kita memiliki sandaran yang lebih teguh, jauh lebih pasti, yaitu Kristus, yang adalah batu karang yang teguh. Nah, saudara, sangat menarik. Saya membacakannya 27 ya. Jangan menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Apa yang dilakukan orang sebelah kanan Josh Muller, itu sebaliknya. Justru dia tidak punya apa-apa, terus kemudian dia itu berdoa sama Tuhan, terus kemudian beriman bahwa Tuhan akan memberi. Kalau ini kan berlawanan ya. Jadi kamu mampu melakukannya nih. Lihat orang menderita, jangan kamu tahanlah. Benar. Tapi Josh Muller, ini pemilik panti asuhan, ini luar biasa. Jadi suatu saat, susu di tempat panti asuhan daripada Josh Muller ini sudah habis. Padahal saat itu ada berapa anaknya? 200 atau 300 anak. Yang siap harus minum susu tiap hari. Gitu ya. Kemudian dia tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu bagaimana. Yang penting saya melakukan ini dengan tulus. Susunya sudah habis. Benar-benar inventorinya, stoknya nol. Terus bagaimana ya Tuhan? Dia berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka yang terjadi adalah, kok besok pagi itu ada tiba-tiba ada truk. Yang sopir truk lebih tepatnya, yang ngirim susu ke panti asuhan itu. Usut punya usut, itu begini ya. Ternyata truk itu mogok.
Lah susu ini kan cerita tahun 1800-an ya. Susu ini kan nggak boleh lama-lama toh. Kalau lama-lama kan susu ini kan jadi rusak. Nah kalau dia tuh menunggu daripada mobil temennya yang untuk datang untuk perbaikan, maka ketika dihitung susunya ini sudah pasti rusak. Lah, daripada susu ini mubazir, dia lihat, oh di dekat sana ada panti asuhan. Maka dia tuh langsung memindahkan ke drum-drum isi tangkinya truk susu ini. Semuanya dialihkan ke panti asuhan tersebut. Jadi orang ini sungguh tidak tahu besok makan apa, besok minum apa. Tetapi dia mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan Tuhan membuat pemeliharaan yang luar biasa sekali melalui peristiwa truk susu itu. Luar biasa, dahsyat ya. Orang fasik dan orang benar. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Nah, kenapa saya highlight? Ini penting ya. Karena seringkali kita tuh tergoda untuk fast track. Jadi pengen cepat kaya, tapi melanggar firman Tuhan. Ini fast track nih artinya. Kenapa kok firman Tuhan ngomong jangan iri hati pada orang yang melakukan kelaliman? Karena orang melakukan kelaliman itu nyaman, enak secara dunia. Dan firman Tuhan bilang jangan memilih satu pun dari jalannya. Jangan. Firman Tuhan bilang lagi, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi sekalipun hartamu banyak, rumahmu 10 gitu ya misalkan ya. Tapi kalau engkau melakukannya itu dengan cara yang melanggar firman Tuhan, maka orang itu di hadapan Tuhan apa? Sesat dan keji. Tapi dengan orang jujur, dia bergaul erat. Misal, orang fast track, pengen yang jalur cepat ini adalah apa? Korupsi. Atau dalam suatu pembelian suatu barang itu ya, harganya di markup. Nggak tahu beli barang apalah pokoknya. Harganya di markup, supaya nanti klaimnya itu lebih besar daripada yang dia ngebon bayarkan. Sehingga dia dapat cuan daripada markup harga itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu adalah akan mengalami apa? Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Jadi Anda jangan santai-santai ya. Kalau misalkan Anda mengetahui sedang berbuat seperti ini. Karena hal yang demikian Tuhan tidak menyukai. Suatu kondisi yang berbalik. Nah maksudnya gini ya. Apabila dia menghadapi pencemooh maka ia pun mencemooh. Maksudnya gini. Banyak orang mengikut Tuhan. Pengikut-pengikut Tuhan ini dicemooh oleh para musuh Allah. Yang tidak senang hal-hal rohani. Yang anti terhadap hal-hal religius. Mereka pasti mengutuk dan mencemooh. Karena apa? Sok suci lu, gak bisa mengaplikasikan, banyak omong lu. Misalkan seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan ngomong tetap bertahan. Orang yang rendah hati mendapat belas kasihan Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah mewarisi kehormatan Tuhan. Tetapi justru orang bebal yang tadi mencemooh itu, nanti di hari-hari terakhir, dia justru yang menerima cemooh. Jadi kehormatan mungkin tidak dapat dari orang yang setia pada Tuhan di dunia ini. Mungkin justru penganiayaan yang didapat oleh orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak buta. Tuhan sendiri yang menghargai kejujuran daripada orang-orang yang benar. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.